Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Sebelum kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, tadi malam sempat ada peristiwa penting yang mencoreng nama baik sepak bola dunia, nggak hanya di Indonesia, karena merupakan peristiwa terbesar kedua di dunia dengan jumlah korban jiwa yang dalam berita yang paling update sampai saat ini sekitar 153 orang luka-luka, 153 orang meninggal dunia dan 180-an lainnya luka-luka di Stadion Kanjuruhan Malang. Semoga amal ibadah mereka semua diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan serta diganti dengan yang lebih baik. Ala hadiniya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga untuk kedepannya sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi dan kita selalu mengecam segala bentuk anarkisme secara legal maupun ilegal, meskipun kita ketahui nggak ada yang legal ya. Karena anarkisme semua ilegal. Anarkisme semua ilegal. Kecuali di dalam rezim otokrasi ya. Kalau demokrasi insya Allah, selama bukan demokrasi terpimpin. Oke, untuk teman-teman semua di sini, pada diskusi bulan Oktober ini kita akan membahas tentang diskusi filsafat ketuhanan Timur yang diisi oleh tokoh-tokoh Islam Timur, bagaimana mereka memikirkan konsepsi tentang Tuhan. Sebenarnya mungkin kalau kemarin pada filsafat ketuhanan Barat dalam konsepsi ketuhanannya sedikit tercemari oleh konsep-konsep antropologi, sehingga mereka dalam memikirkan Tuhan mereka tidak pure untuk benar-benar berfilsafat tentang Tuhan, tapi menggunakan persepsi-persepsi antropologis untuk melakukan pendekatan terhadap pembuktian Tuhan maupun pembatalan tentang bukti-bukti Tuhan. Nah, jadi pada filsafat ke Timur ini tentang ketuhanan, maka kita mungkin akan mendapatkan pandangan yang lebih objektif mengenai Tuhan dalam sudut pandang Tuhan. Jadi kita tidak dalam perspektif filsafat Timur, kita tidak akan menemukan bentuk filsafat seperti bagaimana filsafat Nietzsche, bagaimana filsafat Feuerbach, bagaimana beliau tadi menentang tentang eksistensi Tuhan sebagai upaya untuk mengangkat derajat manusia dari keterasingannya terhadap dirinya sendiri. Tapi kalau kita dilihat dari filsafat Timur, justru kita sebaliknya. Kita akan melihat bagaimana eksistensi Tuhan sebagaimana Tuhan, tanpa mengangkat eksistensi manusia dalam rangka merubuhkan eksistensi Tuhan maupun kita tidak menjatuhkan eksistensi Tuhan untuk mengangkat eksistensi manusia. Tapi kita akan berpikir menggunakan pendekatan murni bagaimana Tuhan itu sendiri. Jadi kita sekarang akan belajar tentang salah satu tokoh pencetus teosofi transenden, yaitu Mullah Sadra. Nama asli beliau adalah Muhammad Sadruddin bin Ibrahim Yahya Al-Qawami. Beliau lahir sekitar tahun 975 Hijriah atau 1571 Masehi. Jadi tidak ada yang tahu tanggal lahir pasnya Mullah Sadra di sini. Jadi mungkin Mullah Sadra waktu dulu tidak terlalu egosentris, tidak punya hasrat akan pembagusan CV, sampai tanggal lahirnya pun tidak diketahui. Kalau sekarang kan orang yang mengarang buku pasti ada tanggal lahirnya. Dilahirkan di sini, menempuh pendidikan sini, prestasi yang sudah dilahirkan. Nah, tidak dengan Mullah Sadra. Meskipun Mullah Sadra memiliki karya yang sangat banyak, tahun kelahirannya masih menjadi misteri sampai sekarang. Makanya untuk mengungkapkan kapan sebenarnya beliau dilahirkan masih ada di tahapan perkiraan, tidak ada yang tahu. Beliau juga meninggal
pada tahun 1050 Hijriah atau bertepatan dengan 1640 Masehi. Yang pada saat itu juga bertepatan dengan lahirnya seorang filsuf di barat, filsuf modern yang namanya René Descartes. Cogito erga sum. Ya. Jadi mati satu tumbuh seribu ya. Mati satu lahirlah René Descartes dengan konsepsi filsafat modernnya. Mullah Sadra ini lahir dari keluarga yang memang memiliki fokus terhadap bidang pendidikan. Dia merupakan anak tunggal. Dia lahir dari seorang ayah yang bernama Khwaja Ibrahim bin Yahya Al-Qawami. Dia merupakan seorang tokoh penting di kotanya, yaitu Shiraz, Persia. Sekarang sudah menjadi Iran pada 1935. Bahkan ayah seorang Mullah Sadra ini termasuk orang kedua paling berpengaruh di kotanya pada saat itu. Oleh karena itu fokus terhadap bidang pendidikan sangat ditekankan oleh ayahnya, sehingga saat Mullah Sadra kecil dia melakukan dua sistem pendidikan. Yang pertama pendidikan formal. Selain melalui pendidikan formal, dia juga les privat lah istilahnya, kalau masa itu les privat. Jadi bapaknya mendatangkan guru-guru ke rumahnya untuk mengajarkan Mullah Sadra berkaitan tentang Al-Quran, logika, kaligrafi, syair-syair, dan ilmu-ilmu gramatikal. Sehingga pada usia 20 tahun Mullah Sadra pada saat itu dikatakan sudah mampu melampaui guru-gurunya. Bahkan itu diakui. Umur 20 tahun Sadra sudah mampu melampaui guru-gurunya. Dan itu diakui oleh guru-gurunya. Kalau sekarang ya boro-boro ya. Sistem pendidikannya kan kayak gini. Terus guru juga nggak mau disalahin, nggak mau dikalahin sama murid-muridnya. Sekarang boro-boro sekarang. Sehingga Mullah Sadra pada saat itu hasrat akan keilmuannya berkembang, sehingga dia memilih untuk hijrah ke kota lainnya. Yang pada saat itu dia memilih kota Isfahan gitu lupa ya, untuk memperluas keilmuannya. Jadi Mullah Sadra ini memiliki privilege sebagai seorang ilmuwan. Karena orang tuanya adalah orang nomor 2 di kotanya, jelas-jelas kaya ya. Sudah kaya, juga memiliki fokus terhadap lokus keilmuan, sehingga pada saat itu Mullah Sadra di sini sama sekali tidak pernah kekurangan referensi. Kalau saat ini kita kan banyak referensi, cuma males baca aja, sehingga tetap kekurangan. Kalau Mullah Sadra pada saat dulu dia tidak pernah kekurangan referensi, karena segala buku-buku, bahkan buku-buku yang antik, dia punya sendiri. Bahkan dikatakan bahwa Mullah Sadra itu memiliki perpustakaan pribadi yang lengkap, yang bahkan dari saking lengkapnya buku-buku langka, Mullah Sadra juga ada di situ. Karena orang tuanya kaya dan benar-benar mendukung akan hasrat intelektual seorang Mullah Sadra. Yang menjadi miris, entah saya ini mau mengkategorikan miris justru keren, pada tahun 1050 Hijriah Mullah Sadra meninggal karena sakit, dan sampai saat ini kuburannya tidak ditemukan. Saya nggak tahu, mungkin persepsi teman-teman bisa berbeda-beda ya, tapi menurut saya justru kerennya di sini karena kuburannya tidak ditemukan, sehingga akan menimbulkan suatu konsepsi yang mengatakan bahwa kuburan Mullah Sadra yang sebenarnya adalah ada di rumusan-rumusan filsafatnya, karya-karya yang fenomenal yang sampai saat ini akan kita nikmati, khususnya dalam suatu pemikiran teosofi transenden yang dalam bahasa Arab dikatakan sebagai al-hikmah al-muta'alliyah atau hikmah yang tertinggi. Jadi kita akan membahas tentang itu. Dan inilah yang menjadi pokok pikiran dari seorang Mullah Sadra. Bahkan kitab Al-Hikmah Al-Muta'alliyah ini merupakan magnum opus seorang Mullah Sadra. Jadi setiap pemikir itu punya magnum opusnya masing-masing. Kalau nggak punya magnum opus, dia tidak absah masih. Tidak absah sebagai pemikir. Yang fenomenal ya. Jadi harus ada magnum opusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang magnum opus seorang Mullah Sadra dari teosofi transcendennya atau Al-Hikmah Al-Muta'alliyah. Mullah Sadra kalau dalam konsepsi
filsafat masa kini, mungkin kita akan mengkategorikan bahwa Mullah Sadra adalah seorang eksistensialis. Karena Mullah Sadra itu melihat bagaimana konsepsi wujud Tuhan sebagai suatu yang eksis dan mendahului daripada yang esensial, atau dalam bahasa Arabnya mahiyah. Jadi wujud lebih dulu daripada mahiyah. Bahkan wujud itu tunggal. Tidak ada esensi-esensi yang mengikuti wujud. Nah, ini kita yang akan menjadi perdebatan rumit mungkin nanti akan ada pada konsepsi wujud seorang Mullah Sadra, karena konsepsi dari teosofi transendennya atau al-hikmah al-muta'aliyah milik Mullah Sadra bersumber dari ajaran itu. Yang teosofi transendental ini merupakan sebuah sintesa antara dua madhab perkembangan pemikiran Islam pada masanya, yaitu madhab paripatetik dan iluminasi. Bukan Illuminati ya? Iya, iluminasi, bukan Illuminati. Jadi bukan Mas. Jadi al-hikmah al-muta'aliyah merupakan sintesa yang dilakukan oleh seorang Mullah Sadra dalam menggabungkan dua aliran filsafat yang kuat pada masanya, yaitu filsafat paripatetik miliknya Ibnu Sina yang nanti akan disampaikan oleh Bang Jalal. Jadi saya gak akan jelaskan terlalu dalam ya. Dan iluminasi yang oleh Surawardi. Jadi ada dua mungkin pada paham aliran filsafat Barat, kedua aliran ini sama seperti konflik antara aliran rasionalisme dan aliran materialisme. Di dalam Islam ada konflik juga, ada aliran filsafat paripatetik dan iluminasi. Filsafat aliran paripatetik di situ memfokuskan diri dalam membahas segala sesuatu dengan rasional. Sehingga Ibnu Sina dan pengikut-pengikutnya atau orang-orang yang memiliki aliran filsafat paripatetik tidak akan membahas sesuatu hal yang di luar nalar, yang di luar rasionalisme, nggak akan mau bahas sama sekali. Dan lain halnya dengan Surawardi. Surawardi di sini dengan aliran filsafat iluminasinya justru memiliki titik fokus kepada hal-hal yang membahas hal-hal yang bersifat intuisi. Sehingga Surawardi aliran filsafatnya akan berbau hal-hal yang bersifat intuitif, wahyu dan lain sebagainya. Nah, ini konflik yang ada di dalam filsafat Islam. Kalau filsafat Barat konfliknya rasionalisme dan materialisme. Jadi kalau kita melihat seorang Mullah Sadra, mungkin kita akan teringat oleh seorang Immanuel Kant, seseorang yang menengahi konflik di antara dua aliran filsafat besar pada masanya. Jadi Immanuel Kant melalui aliran filsafatnya dia mampu mensintesakan antara rasionalisme dan materialisme. Seorang Mullah Sadra mampu mensintesakan aliran paripatetik dan iluminasi. Jadi sebenarnya mungkin akan ada kesamaan di sini. Saat orang-orang Barat menggunakan dalil utama yang paling absah untuk mengukur segala bentuk pengetahuan itu ada secara materialisme, pada filsafat Islam, mungkin ya, materialisme itu dalam aliran filsafat Islam lebih kepada iluminasi. Ini opini saya pribadi ini. Ada kesamaan di sini. Rasionalisme baik Barat maupun Timur, Islam maupun filsafat Barat sama-sama ada. Dalam Islam ada Ibnu Sina dengan filsafat paripatetiknya, dan musuhnya adalah filsafat iluminasi. Sedangkan di Barat rasionalisme juga tetap ada, sedangkan lawannya materialisme. Jadi ada suatu kesamaan tentang bagaimana memposisikan dua aliran filsafat. Yang satunya rasionalisme ini masih tetap ada baik di filsafat Barat ataupun Timur. Yang berbeda ini adalah bagaimana kita memandang materialisme. Jadi kalau orang Islam melihat segala sesuatu dikatakan benar kalau sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran, apa yang sudah dikatakan intuisi. Jadi tidak ada bedanya orang Barat maupun orang Islam bagaimana melihat dalil utama yang menjadi keabsahan suatu kebenaran. Kalau orang Barat materialisme jelas, kenapa? Karena memang nggak punya kitab. Sedangkan kalau orang Islam yang dimaterialkan, yang dijadikan basis utama dalam tolak ukur kebenaran adalah intuisi. Dan ini digambarkan jelas dengan filsafat Surawardi dengan filsafat iluminasinya. Nah, posisi Mullah Sadra di sini mampu mensintesakan antara keduanya.
Nah, sintesa di antara keduanya lahirlah yang namanya teosofi transendental atau al-hikmah al-muta'aliyah. Al-hikmah al-muta'aliyah. Jadi al-hikmah al-muta'aliyah merupakan sintesa di antara kedua aliran filsafat tersebut. Akan tetapi bukan hanya mensintesakan. Jadi awalnya saya juga berpikir seperti ini. Gampang jadi orang yang hanya mengambil nilai tengah di antara dua kutub yang berseberangan, gampang. Saya egosentris saya dulu mikirnya seperti itu. Jadi Immanuel Kant aja gampang. Karena dia tidak menemukan aliran, akhirnya dia membuat pihak aliran tengah. Sehingga dikatakan bahwa ketidakberpihakan di antara keduanya merupakan bentuk ketidakidealan. Jadi dia hanya tidak mau ikut-ikutan, tiba-tiba membuat aliran sendiri. Mungkin sama kayak Indonesia karena tidak bisa menerima dua konsep poros barat maupun poros timur, akhirnya membuat persekutuan negara non blok dan lain sebagainya. Nah, tapi ada sesuatu hal yang tercerahkan dalam diri saya pribadi ketika melihat bagaimana seseorang yang dapat mensintesakan dua kutub yang bertentangan. Jadi segala sesuatu hal yang sangat bertentangan dalam ilmu logika dasar, kita akan memahami bahwa kenapa rasionalisme dan materialisme mengalami pertentangan yang sangat kuat. Kenapa ada hegemoni terhadap kebenaran melalui basis-basis penilaian menjadi syarat. Berarti kalau kita melihat bagaimana aliran logika memahami itu, dua sudut ekstrim itu dapat terjadi apabila tidak dapat mengatasi yang namanya paradoks. Jadi bagi orang yang memiliki aliran filsafat rasionalisme ataupun iluminasi ataupun materialisme, kebenaran-kebenaran yang didasarkan pada basis-basis rasional itu tidak dapat diterima karena paradoks sesuai dengan aliran filsafat mereka. Sehingga mau tidak mau mereka harus menolak hal itu agar aliran filsafat yang mereka lakukan, yang mereka pahami, yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari tetap tidak mengalami nilai-nilai paradoks dan bisa diterima secara masuk akal. Jadi hal ini, konflik di antara keduanya bukan seperti konflik politik, tapi konflik terhadap sistem. Bagaimana kedua sistem tersebut bersifat saling meruntuhkan. Jadi hebatnya orang yang berdiri di antara tengah-tengahnya, berarti mereka sudah orang-orang yang dapat mengatasi paradoks-paradoks yang ada di antara dua kutub tadi. Sehingga, disinilah titik keren seorang Immanuel Kant maupun Mula Sadra dalam mengatengahi dua aliran filsafat yang bertentangan. Dan disitulah kita akan melihat bagaimana keautentikan pemikiran Mula Sadra, meskipun ada tuduhan-tuduhan bahwa katanya Mula Sadra ini adalah orang yang melakukan tambal sulam, bahwa Mula Sadra ini hanya orang-orang yang mengutip, bahwa Mula Sadra ini seperti mahasiswa saat ini, ya kan? Iya, karena cuma footnote aja, isinya parafrase. cuma bisa parafrase, itu pun kalau parafrase kayaknya. Banyak yang update story jalan sama cewek di hari Minggu, digelapin mukanya, itu mahasiswa zaman sekarang. Ya, jadi itu letak kerennya seorang Mula Sadra, mampu mengenengahi antara paradoks-paradoks yang benar-benar bertentangan. Dia meruntuhkan, tapi dia membentuk suatu aliran filsafat baru yang tidak kalah kuat. Dan saking kuatnya, dia sampai mengatakan dia mampu mengklaim bahwa aliran filsafat itu ada al-hikmah al-muta'aliyah, atau kebijaksanaan yang paling tinggi. Jadi menurut seorang Mula Sadra, seseorang itu mencapai tingkat kebijaksanaan yang paling tinggi apabila beliau sudah mampu mensintesakan antara dua aliran filsafat ini. Jadi nanti akan terdiri dari 3 aspek pokok: teologi, keimanan, dan filsafat. Nah, kalau kita akan mendekati dengan analisis kebahasaan, yang menjadi rancu dalam konsepsi umat Islam sekarang, matinya filsafat ya. Menurut secara historis, matinya filsafat itu diakibatkan oleh serangan Al-Ghazali terhadap pemikiran-pemikiran filsafat Islam pada masa itu. Selain itu juga hancurnya daulah-daulah
keislaman, dinasti-dinasti Islam dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, yang paling mencolok tentang hancurnya filsafat itu adalah fatwa-fatwa yang mengharamkan filsafat. Sebagaimana Al-Ghazali menyerang filsafat tahafut al-falasifah. Tapi dalam pengertian Mullah Sadra kita akan kayak ada permainan bahasa di sini. Kenapa orang Islam kok lebih kagum dan merasa luar biasa saat kita mendengar kata hikmah? Mungkin ini pentingnya Islamisasi ya, secara terminologi. Karena hikmah itu adalah kebijaksanaan. Yang dalam bahasa Yunani bisa dikatakan filosofia. Sehingga kita melihat bagaimana seorang Al-Ghazali melihat filsafat. Kan dalam bahasanya Al-Ghazali melakukan bahasa serofan, tahafut al-falasifah. Tapi kalau kita menggunakan bahasa yang murni dalam bahasa Arab atau bahasa Islam lah, kita akan menemukan adanya namanya hikmah atau kebijaksanaan, di mana antara filosofia sebagai pengertian yang paling dasar akan cinta kepada bijaksanaan tidak ada perbedaan sama sekali. Sehingga dalam hal ini Mullah Sadra mencetuskan hikmah al-muta'aliyah sebagai kecintaan akan kebijaksanaan yang tertinggi, merupakan bukan suatu kondisi yang ekstremis, baik ekstremis terhadap kebenaran wahyu maupun ekstremis terhadap kebenaran akal. Karena menurut Mullah Sadra, antara wahyu dan akal, antara intuisi dan rasional itu sama sekali tidak bertentangan. Sama sekali tidak bertentangan. Kenapa? Mungkin kita akan banyak beropini kenapa kok wahyu dan akal tidak bertentangan. Kita akan banyak beropini, kita bisa mengemukakan pendapat kita masing-masing. Cuma apa yang membedakan pendapat Mullah Sadra dengan pendapat kita ini? Pendapat Mullah Sadra itu semuanya berdasarkan kepada satu konsep utama yang ia suarakan, yaitu wujud. Jadi kenapa rasionalisme dan kebenaran intuisi itu sama sekali tidak bisa dibedakan? Karena dia berdasarkan kepada filsafat wujud yang ia terapkan, yang pada akhirnya nanti filsafat wujud ini yang akan mencetuskan dan mensintesakan dua konsep filsafat yang bertentangan sehingga menghasilkan yang namanya teosofi transendental seorang Mullah Sadra. Dalam ajaran pokok tentang teosofi transenden seorang Mullah Sadra ini ada macam-macam pembagian yang menjadi inti dari teosofi transenden seorang Mullah Sadra. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 8, ada yang bilang 7. Jadi bisa disimpulkan bahwa itu merupakan hasil penelitian yang terus disimpulkan. Cuma yang paling penting dalam pengertian dari al-hikmah al-muta'aliyah seorang Mullah Sadra, kita akan melihat beberapa konsep dasar. Yang pertama wujud. Wujud itu masih terbagi-bagi nanti. Kita lihat filsafat wujudnya seorang Mullah Sadra. Jadi al-hikmah al-muta'aliyah ya. Al-hikmah al-muta'aliyah menurut Mullah Sadra itu dibangun berdasarkan beberapa konsepsi dasar. Saya nggak akan sebutkan karena ini pertentangan ikhtilaful ulama anil hikmatul muta'aliyah. Ya Ustaz ya. Ikhtilaful ulama di sini. Kalau Fahrudin Faiz ada 4, ada yang juga 4 cuma subnya beda, ada yang 8 gitu. Jadi saya akan bingung saya akan angkat yang mana ini. Angkat yang mana? Cuma saya akan pilih yang merupakan menjadi konsepsi dasar tentang pengembangan dari al-hikmah al-muta'aliyah. Yang pertama yang paling mendasar itu apa itu istilahnya? Istilah bahasa Arabnya itu as-sholatul wujud wal ibtida'il mahiyat. Iya, wa i'tibar. As-sholatul wujud wa i'tibar mahiyat.
Ini adalah prinsip dasar dari ajaran Al-Hikmah Al-Muta'aliyah seorang Mullah Sadra atau teosofi transendennya. As-salatul wujud wal i'tibarul mahiyat. Jadi ada dua konsepsi dasar yang ada di sini. Yang pertama adalah pendeklarasian seorang Mullah Sadra tentang wujud, tentang as-salatul wujud wa i'tibarul mahiyat. Jadi inilah yang menyebabkan seorang Mullah Sadra dikatakan seorang eksistensialis. Karena Mullah Sadra beranggapan bahwa wujud atau eksis atau ada itu mendahului dari esensinya atau aksidennya. Bahkan aksiden itu menurut Mullah Sadra tidak bisa disejajarkan dengan wujud. Ini yang akan menjadi konflik berkepanjangan. Bahkan sampai saat ini dan beberapa kritikus tentang Mullah Sadra semuanya akan menyerang ini karena memang ini inti dasar dari ajaran Mullah Sadra. Dari as-salatul wujud wa i'tibarul mahiyat, maka seluruh pikiran Mullah Sadra sampean bisa analisis sendiri-sendiri. Makanya Mullah Sadra ini bangunan filsafatnya itu sistematis. Karena tidak bertentangan dengan bagaimana konsep dasar ia membangun sistem filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah seorang Mullah Sadra. Yang prinsip pertamanya dan yang paling utama ini adalah as-salatul wujud wa i'tibarul mahiyat. Jadi karena menurut Mullah Sadra wujud itu adalah suatu yang paling eksis ya, bahkan esensi itu tidak dapat disejajarkan dengan wujud. Ini berdasarkan kepada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling penting menurut seorang Mullah Sadra tentang kenapa wujud itu istilahnya merupakan suatu zat asal, sedangkan esensi itu adalah suatu hal yang berupa aksidental, bersifat imkan, bersifat kemungkinan, karena wujud itu ada untuk dirinya sendiri, sedangkan esensi itu tidak untuk dirinya sendiri. Ini yang menjadi dasar. Jadi wujud itu untuk dirinya sendiri, sedangkan mahiyat atau esensi itu tidak. Dan inilah yang menjadi dasar pengertian oleh seorang Mullah Sadra bagaimana dia dapat membuktikan Tuhan. Mullah Sadra bilang bahwa adzan dulu ya. Oke, jadi Mullah Sadra menegaskan bahwa bagaimana kita membuktikan Tuhan. Kan banyak ya. Jadi orang-orang itu senantiasa akan melakukan kegiatan untuk memberikan dalil pembuktian terhadap Tuhan. Secara tradisional menurut Mullah Sadra banyak pembuktian yang sudah dilakukan tentang bagaimana cara kita membuktikan Tuhan, bagaimanapun juga. Tapi berdasarkan pada prinsip as-salatul wujud wa i'tibarul mahiyat, Mullah Sadra secara tegas mengungkapkan bahwa Tuhan itu sampai kapanpun tidak bisa dibuktikan melalui esensinya. Ini pandangan fundamental seorang Mullah Sadra tentang as-salatul wujud. Esensi penjelasan melalui esensi Tuhan dengan upaya untuk membuktikan Tuhan itu sampai kapanpun tidak akan bisa terjadi. Karena menurut seorang Mullah Sadra, Tuhan itu hanya dapat dibuktikan dengan wujud, dengan dirinya sendiri. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, saat Tuhan dipaksakan untuk dibuktikan melalui esensi-esensinya, maka sejak saat itu juga sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah terbukti. Karena tidak ada yang dapat membuktikan Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Ini ajaran Mullah Sadra. Makanya menurut Mullah Sadra, wujud itu adalah satu-satunya hal yang dapat membuktikan kewujudan Tuhan. Agak ini ya. Ini kita baru pakai bahasa wujud. Gimana kalau kita pakai bahasa ada? Yang dapat membuktikan suatu hal itu ada, hanya ada. Kayak gitu ya. Sedangkan esensi-esensi tentang ada itu sendiri tidak dapat membuktikan. Jadi yang menjadi apa ya? Istilahnya ya. Karena Tuhan itu mustahil dibuktikan dengan esensi-esensinya,
Maka kita nanti akan menemukan persimpangan-persimpangan agak pemikiran juga. Kita akan berpikir bagaimana memahami itu. Sehingga saya juga agak rumit memahami bagaimana wujud menurut Mula Sadra, karena tidak ada definisi wujud menurut Mula Sadra. Mula Sadra dalam ajaran-ajaran wujud itu tidak terdefinisikan. Berbeda dengan ajaran Asy'ariyah. Asy'ariyah masih memiliki definisi tentang wujud, tapi Mula Sadra nggak ada. Makanya dalam pengertian wujud yang sedemikian rupa tentang eksistensi, ternyata wujud itu tunggal dan tidak berdasarkan kepada mahiyat, sehingga berdasarkan kepada pemikiran bahwa kenapa wujud itu merupakan suatu hal yang paling dasar dalam konsepsi ketuhanan, karena wujud ada untuk dirinya sendiri sedangkan mahiyat enggak. Mahiyat itu karena tidak berada untuk dirinya sendiri, maka sifatnya mahiyat itu adalah imkan, masih kepada hal yang bersifat kemungkinan, masih kepada hal yang bersifat potensial. Semua orang berpotensial, memiliki potensinya masing-masing. Cuma nggak semua orang jadi, karena tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensinya untuk menjadikan dirinya, untuk menjadikan ada yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kan gitu ya. Makanya saat kita ingin memaksakan menjelaskan Tuhan berdasarkan kepada hal yang bersifat potensial, bagaimana mungkin Tuhan masih memiliki kesempatan untuk gagal, untuk dideskripsikan. Ini pandangan Mula Sadra. Kenapa Tuhan itu bersifat wujud? Karena salah satu inti dasar dari wujud adalah ada untuk dirinya sendiri. Sedangkan mahiyat itu tidak. Memang agak rumit. Kita bisa nikmati pemikiran-pemikiran Mula Sadra baik dari tulisan seorang Dr. Khalid Al-Walid yang sekarang ngajar di Universitas bukan STF Sadra, maupun Fazlur Rahman yang agak rumit ya. Juga nanti akan agak sedikit pertentangan kesimpulan di antara keduanya. Kita akan setelah kita mengetahui dasar dari asalatul wujud wa itibaril mahiyat seorang Mula Sadra, kenapa yang menjadi basis asumsi dasar seorang Mula Sadra, kenapa dia mengatakan bahwa wujud itu adalah yang sejati dari Tuhan, itu bertentangan dengan filsafat iluminasi seorang Surawardi. Cuma dia memiliki kesesuaian dengan filsafat peripatetik meskipun tidak sama belas. Karena Ibnu Sina juga memiliki pandangan yang lain. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Jalal. Nah, ini menjadi penjelasan yang paling sistematis ini yang membuat Mula Sadra menempati tempat yang sangat istimewa. Bahkan Mula Sadra itu mendapatkan gelar sebagai Al-Muta'allihin. Al-Muta'allihin adalah gelar yang diberikan kepada Mula Sadra atas wawasannya tentang ketuhanan. Khususnya pemberian gelar terhadap konsep Al-Hikmah Al-Muta'aliyah seorang Mula Sadra. Jadi dia mendapatkan gelar Al-Muta'allihin. Dari pendapat yang ini saja ini agak memiliki kerancuan, sehingga ada suatu konsep wujud lainnya yang dikemukakan oleh seorang Mula Sadra, yaitu namanya gradasi wujud. Atau bahasa Arabnya tasyakikul wujud atau gradasi. Karena semuanya ini adalah bersumber dari wujud. Yang ada hanyalah wujud. Yang ada hanyalah wujud. Sehingga pandangan Mula Sadra sebenarnya condong kepada ajaran wahdatul wujud. Pandangan Mula Sadra condong kepada ajaran wahdatul wujud. Makanya saya suruh Bang Ali datang. Kayaknya paling semangat akan bahas tentang ajaran tentang wahdatul wujud. Dan pandangan inilah yang menyebabkan Mula Sadra pada saat itu diusir dari Syiraj, kota kelahirannya, karena dianggap sesat. Kecondongan akan ajaran wahdatul wujud yang membahayakan kepada inti keimanan dari seorang muslim. Nah, pertanyaannya, bagaimana sistem filsafat seorang Mula Sadra dalam menjelaskan wahdatul wujud secara rasional? Karena Mula Sadra itu dengan filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah yang memiliki tanggung jawab dalam
melegitimasi kebenaran dalam Al-Quran, wahyu, juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hal itu secara rasional. Sehingga beliau membuat konsep yang kedua, yaitu tasyakikul wujud atau gradasi wujud. Jadi menurut Mullah Sadra, sebenarnya kita ini berasal dari wujud tunggal. Makanya menurut Mullah Sadra, wahdatul wujud itu adalah hal yang mungkin bagi orang-orang yang sudah melampaui batasan-batasan realitas makhluknya. Agak ini ya, agak halaj dikit. Ya, jadi cuma bagaimana kalau al-halaj kan nggak bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya seseorang dapat mencapai konsep wahdatul wujud. Nggak ada sistemasi yang rasional dalam menjelaskan hal itu. Nah, Mullah Sadra ini ada. Ini yang menjadi kehebatan seorang Mullah Sadra. Dia dapat merasionalisasikan pertanggungjawaban terhadap legitimasi intuisi. Menurut Mullah Sadra, tasyakikul wujud ini menjadi dasar bagaimana kita mendekati secara rasional konsep wahdatul wujud itu. Makanya dalam tasyakikul wujud, Mullah Sadra mengatakan bahwa kita sebenarnya berasal dari wujud yang satu. Sebenarnya berasal dari wujud yang satu. Akan tetapi ada gradasi. Tahu gradasi kan ya? Bukan tempatnya mobil. Bukan, itu garasi itu ya. Gradasi itu kalau dalam istilah pemainan warna itu kayak perbedaan kuantitas warna, kualitas ya. Pembedaan kualitas warna untuk menjelaskan bagaimana perbedaan antara warna dasar dengan warna yang paling akhir, warna yang paling terang dengan warna yang paling tidak terang. Jadi kalau sekarang sudah agak canggih ya, gradasi warna dapat dilihat melalui angka-angka kuantitatif, sehingga ada kalau dulu pembagian hijau kan cuma sedikit. Jadi misalnya kita akan melihat berbagai macam warna. Hijau ada hijau daun, ada hijau langit, mencari metura kalau mau maksa biru mas. Ada hijau muda, ada hijau merah, ada hijau toska, ada hijau dan lain sebagainya, hijau jamu, hijau bonek, ada hijau. Jadi ada gradasi warna, mulai dari gradasi warna yang paling terang hijau tua, hijau bonek, hijau army, sampai kepada hijau yang paling muda, hijau merah misalnya. Iya. Hijau ingus ya. Itu ada gradasi warna yang berbeda. Makanya dalam konsepsi membangun rasionalisasi tentang tasyakikul wujud atau gradasi wujud menurut Mullah Sadra, beliau menggunakan konsepsi dasar pengertian bagaimana cahaya itu digradasikan. Kalau sekarang, kalau Mas Aril kan orang-orang desain ya. Jadi jangan bilang hijau apa, hijau toska, enggak. Sampean harus menunjukkan hijau dengan numerasi yang berapa? 0,45 atau iya. Ada itunya sekarang. Jadi biar warnanya tidak sesuai dengan kemauan secara subjektif yang agak rancu, harus disebutkan tingkat hijaunya itu yang berapa persen lah. Itu semakin gampang kan menggradasikan warna. Nah, di sini Sadra menggunakan konsepsi cahaya. Makanya cahaya sebenarnya itu cuma satu. Warna itu berasal dari cahaya yang satu. Cahaya yang satu itu putih. Putih itu merupakan wujud dasar, wujud hakiki, atau kalau kita mengatakan wujud Tuhan, yang ke dalam pembagian gradasi warnanya itu menjadi suatu bentuk magiku hibiniu, ya kan? Ada magiku hibiniu ya. Jadi magiku hibiniu itu adalah gradasi wujud, bukan LGBTQ, bukan. Itu simbol-simbol terbarukan. Ya, jadi bagi seorang Mullah Sadra, orang yang fokus kepada gradasi wujud itu hanya bisa terjadi ya kalau sudah menyentuh cahaya cermin atau air lah. Makanya kalau ada cahaya terus ada uap air akan bentuk pelangi kan. Orang yang tidak mampu keluar dari unsur-unsur yang membiaskan cahaya tersebut, itu orang-orang yang terbatas. Dia akan melihat bagaimana istilahnya, dia tidak akan sampai kepada wujud murni atau wujud yang hakiki, atau bahasanya adalah Tuhan, karena dia memiliki batasan, dia membatasi diri
terhadap warna-warna, terhadap gradasi tertentu. Jadi untuk kita sampai kepada wahdatul wujud, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyadari bahwa warna-warna yang ada itu adalah bentuk potensial yang ada atas warna putih. Makanya asalatul wujud, kalau dalam persepsi Sadra yang dicontohkan, asalatul wujud itu adalah warna putih yang merupakan basis dasar dari pembiasan warna-warna Meiji Kuibi Niu yang lain. Warna Meiji Kuibi Niu yang lain itu merupakan bentuk warna yang potensial dari warna putih. Saat dia menyentuh kepada warna yang memiliki apa itu istilahnya kalau dalam ilmu IPA, saat dia cahaya sampai kepada bunga mawar merah, maka warna yang diserap adalah warna yang lain dan yang dipantulkan adalah cahaya merah. Sehingga terlihatlah warna itu merah seperti itu ya. Iya kan ya? Makanya orang yang sampai kepada bentuk wahdatul wujud yang sebenarnya itu adalah orang yang sadar tentang asalatul wujud dan dia melampaui batasan-batasan tasyakikul wujud yang ada, gradasi wujud itu. Sehingga dia sebagai seseorang yang merah maupun yang putih maupun yang dia bersatu dalam bentuk Indonesia. Enggak lagi ada cebong kampret misalnya. Kalau kita sadar bahwa kepentingan politik kita itu adalah asalatul wujud Indonesia Raya, biasa seperti itu. Atau kepentingan politik kampus kita adalah mahasiswa, bukan bendera-bendera yang menjadi gradasi terhadap perwakilan-perwakilan mahasiswa yang ada atau perwakilan bangsa-bangsa yang ada. Jadi orang fanatik adalah orang yang tidak bisa melampaui gradasi tersebut. Makanya ada orang yang suka pakai warna ini, pakai warna itu, pakai warna itu. Kok lebih moderat LGBT sih? Agak nih. Jadi kesadaran akan asyaratul wujud itu akan menimbulkan suatu kesadaran yang dapat melampaui gradasi wujud yang diakibatkan dari hal tadi. Yang di dalam hal ini menurut Mula Sadra itu dibagi menjadi berbagai macam gradasi dari yang paling dasar sampai yang paling atas. Apa itu gradasi yang paling dasar? Gradasi yang paling dasar menurut Mula Sadra itu adalah gradasi tumbuhan. Jadi anggap cahaya Tuhan itu tumbuhan, hewan, manusia, malaikat, Tuhan. Ini gradasi yang dicontohkan oleh seorang Mula Sadra. Tapi sebenarnya meskipun kita tidak menggunakan contoh-contoh ini, kita dapat mengrasionalisasikan sendiri. Karena memang itu bagusnya konsep Mula Sadra. Dia mengasih, ibaratkan matematika, Mula Sadra itu ngasih rumus. Ini rumusnya al-hikmah al-muta'aliyah. Yang pertama adalah asyalatul wujud i'tibaril mahiyat. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, saat ada fenomena-fenomena yang tidak bisa diselesaikan dengan rumus yang pertama, ini rumus yang kedua, tasyakikul wujud. Seperti itu ya. Jadi inilah yang menjadikan Mula Sadra itu mendapatkan gelar yang lebih lah. Mungkin namanya akan lebih dikenal dalam aliran-aliran filsafat karena begitu sistematisnya pemikiran beliau. Ini kepentingan yang kedua, bukan kepentingan. Konsep al-hikmah al-muta'aliyah yang penting kok di Mula Sadra. Yang ketiga yang menjadi penting dari konsep al-hikmah al-muta'aliyah seorang Mula Sadra itu adalah gerakan transubstansial. Gerakan transubstansial itu dalam bahasa Arabnya itu al-harikah al-jauhariyah. Al-harikah, al-harokah, al-harokah. Dalam bahasa Arab al-harokah itu gerakan ya. Jadi mungkin PMI bahasa Arabnya itu al-harokah. Al-Talibil al-Islamiyah Indonesia. Jadi al-harokah al-jauhariyah itu adalah gerakan transubstansial. Gerakan transubstansial. Jadi al-harokah al-jauhariyah di sini ini pembahasan intinya sesuai dengan namanya, membahas tentang gerak. Ini agak bertentangan dengan beberapa pendapat-pendapat Sadra sebelumnya yang bagaimana
dia melihat bahwa fenomena gerak itu adalah sebagai proses perpindahan sesuatu dari satu titik ke titik lainnya. Cuma yang menjadi perbedaan dari pemikiran Mula Sadra dengan pemikiran-pemikiran filsuf lainnya, kalau filsuf yang lainnya mereka hanya berkata bahwa yang berpindah dalam suatu pergerakan itu hanya kepada objeknya saja, tapi tidak berpindah secara substansi. Tapi menurut Mula Sadra berbeda. Sadra mengatakan bahwa setiap pergerakan yang terjadi merupakan pergerakan substansial. Pergerakan substansial. Kalau Ibnu Sina mengatakan bahwa pergerakan yang terjadi hanya pergerakan secara ketubuhan. Jadi perpindahan antara manusia maupun benda maupun segala sesuatu dari satu titik ke titik lainnya itu tidak mengatakan bahwa pergerakan tersebut terjadi secara substansial. Kalau pendekatan yang digunakan oleh seorang Ibnu Sina dalam Al-Harokah ini, dia mengatakan kenapa substansi itu tidak ikut bergerak. Karena jika substansi itu ikut bergerak, menurut Ibnu Sina, maka Ibnu Sina 1 detik yang lalu bukanlah Ibnu Sina di 1 detik yang kemudian. Itu sesuai dengan apa yang dinyanyikan Tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Iya. Nah, yang dinyanyikan Tegar sebenarnya ini berdasarkan kepada filosofi Sadra tentang Al-Harokah, Al-Jauhariyah. Jadi nggak nyangka ya seorang Tegar ternyata sudah belajar filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Memang ada di sisi-sisi yang sangat tinggi Tegar itu. Sampai viral ya Mas. Jadi menurut Sadra memang seperti itu. Makanya konsep ini yang menjadikan Sadra dapat menjawab suatu pertanyaan tentang ini. Kenapa yang kodim itu hanya Tuhan dan yang hudus hanyalah makhluk? Kudus itu mah, hudus ini. Ini kan banyak yang alumni pondok ya. Kita memiliki pelajaran tentang ilmu-ilmu tauhid. Kita akan belajar tentang 20 sifat Tuhan. 20 sifat Allah ya, sifat wajib Allah, 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Sebenarnya Sadra tidak setuju dengan ini. Karena wujud bukan sifat Allah. Menurut Sadra, wujud itu eksistensi Allah. Dan itu tidak bersifat potensial. Dia pasti tetap kodim. Nah, dalam membahas kenapa sesuatu yang di luar Allah itu hudus, dia menggunakan konsep Al-Harokah Al-Jauhariyah di sini. Gerakan transubstansial. Jadi semua hal yang bergerak di dunia ini itu mengalami pergerakan yang substansial. Makanya orang yang 1 detik sebelumnya berbeda dengan orang yang 1 detik setelahnya. Kalau kita menggunakan pendekatan fisika, khususnya fisika kuantum, jumlah atom yang ada di dalam diri kita 1 detik sebelumnya belum tentu akan sama dengan 1 detik setelahnya. Atau kita akan menggunakan pendekatan materialis yang lebih gampang. Orang yang sebelumnya kecelakaan terus mengalami kecacatan berbeda dengan orang yang setelah mengalami kecacatan dan mengalami kelumpuhan atau kehilangan baik itu pendengaran, penglihatan maupun tangannya. Itu kan sudah jelas berbeda. Tapi menurut Ibnu Sina itu tetap hal yang sama, tetap berdasarkan kepada substansi yang sama. Tapi tidak dengan menurut Mula Sadra. Teman-teman bebas mendebat karena memang pendapat Mula Sadra ini problematik. Disitulah kerennya. Hanya saja ini adalah pendapat yang sistematis juga rasional. Itu jadi lebih kerennya lagi. Jadi dengan konsep ini Mula Sadra mengatakan bahwa konsepsi hudus, Tuhan yang kodim dan segala di luar yang Tuhan itu adalah hudus, berdasarkan kepada suatu gradasi tadi, tasyakikul wujud tadi. Jadi Al-Harikah Al-Jauhariyah merupakan suatu pergerakan, perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menuju hal yang kan kayak gitu ya. Nah, itu menjelaskan Harikah Al-Jauhariyah, gerakan transubstansial bagaimana Indonesia bergerak dari bangsa yang awalnya dijajah menuju bangsa yang
akhirnya merdeka. Apakah Indonesia yang dulu tetap sama dengan Indonesia yang sekarang? Kan berbeda misalnya. Kita dapat memahami itu ya. Nah, sama dengan konsepsi kepada hal-hal yang bersifat kemanusiaan. Sehingga menurut Mullah Sadra, dengan adanya al-harokah al-jauhariyah, dia menjelaskan bahwa manusia itu memang selalu bergerak. Makanya tidak ada yang namanya apa ya? Awalnya gini, saya ini dapat menjawab pertanyaan saya juga sih. Saya dulu bertanya-tanya. Tentang iman ya. Saya bertanya-tanya tentang iman. Saya berkata, iman itu hanya dapat diakui kalau bersifat 100%. Saat tidak 100% bukan iman. Karena iman kan dinisbatkan kepada suatu hal yang bersifat percaya. Percaya itu hanya berfungsi dan diakui secara legal jika percaya itu bersifat 100%. Jika tidak 100%, maka saat itu orang secara legal dikatakan tidak percaya. Nah, itu menyebabkan jawaban al-harokah al-jauhariyah ini menjadi mungkin. Dengan konsepsi iman yang dikatakan sebagai hal yang bersifat yazid wa yanqus. Jadi saya dulu agak bertanya-tanya, bagaimana dapat menjawab konsepsi bahwa iman itu yazid dan yanqus, bertambah dan berkurang. Sedangkan iman saat tidak 100% itu bukan iman. Skeptis masih bagus. Nah, kalau ragu kan jadi labil. Adakah orang yang beriman secara labil? Misalnya kan seperti itu. Iman kan harusnya 100%. Nah, dengan al-harokah al-jauhariyah ini dapat menjelaskan secara sistematis dan rasional bahwa memang segala sesuatu itu bergerak menuju hal baik yang bersifat di atasnya maupun di bawahnya. Iman itu bisa yazid wa yanqus karena ada al-harokah al-jauhariyah ini. Sehingga menurut Sadra, seseorang itu berjuang dari bentuk dasarnya. Anggap ya, tasyakikil wujud atau gradasi wujud itu menempatkan kita ada di bagian sini. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa orang-orang munafik kalau nggak salah, itu adalah orang yang sesat. Bahkan lebih sesat daripada hewan. Ada yang seperti itu ya. Bahkan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu kalau sudah mencapai kemuliaan, dia dapat melampaui kemuliaan seorang malaikat. Kok seorang? Malaikat. Apa ya? Bilang sebuah nggak bisa, seorang nggak bisa, seekor nggak bisa. Kalau semalaikat-malaikat. Jadi dengan al-harokah al-jauhariyah menurut Mullah Sadra, manusia memiliki perjuangan dalam melakukan konstruksi atau dekonstruksi terhadap dirinya sendiri untuk menempuh potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri. Sudah dijelaskan bahwa manusia memiliki dua potensi sekaligus, potensi hewani dan potensi malaikat. Saat dia terdekonstruksi secara kejiwaannya, maka dia sudah mewujudkan potensi hewaninya. Sehingga yang dulu tidak akan kekal sampai kapanpun, karena ada al-harokah jahiriyah. Bergantung kepada bagaimana dia mengkonstruk ataupun mendekonstruksi dirinya. Apakah dia akan mengkonstruksi terhadap potensi kemalaikatan yang dimiliki seorang manusia atau sebaliknya. Sehingga menurut Mullah Sadra, al-harokah al-jauhariyah ini merupakan gerakan yang substansial, objektif dan substansial. Dia memberikan contoh bagaimana seseorang mengalami perkembangan dalam hidupnya. Yang pertama, bagaimana perkembangan secara formal material seseorang dari bayi sampai mati. Jadi bayi dari sperma, jadi janin, jadi bayi, jadi anak-anak yang lucu, udah mulai ngeselin di masa remaja. Sudah mulai berani jalan waktu minggu siang. Akhirnya menikah kalau nggak jadi dijodohin. Punya anak, terus menikah dan mengalami kehancuran. Itu merupakan perubahan-perubahan yang secara objektif material. Tapi perubahan-perubahan tersebut akan diikuti oleh perubahan substansial, yaitu perkembangan jiwa menurut Sadra. Perkembangan jiwa menurut filsafat al-hikmah al-muta'aliyah menurut Mullah Sadra itu dibagi jadi 3. Ada perkembangan
secara vegetatif. Ini bahasanya Fakhruddin Faiz, vegetatif. Kenapa kok vegetatif? Karena ini berdasarkan kepada perkembangan tumbuhan. Karena dia hanya berkembang untuk tumbuh saja. Tumbuh saja, sama kayak orang yang belajar pertama kali, intinya baca. Sama kayak gitu ya. Kalau kita berkembang dalam konteks bacaan, kita ya udah intinya baca. Ini batasan yang pertama. Dia hanya bertumbuh aja. Belajar ya belajar aja. Belajarnya masih memiliki konstruk tujuan apa. Yang kedua adalah jiwa hewaniah. Dia sudah mulai punya tujuan, tapi tujuannya masih tujuan-tujuan berdasarkan kepada kepentingannya sendiri, masih ego. Mungkin adalah seorang akuntansi mungkin ya. Dia masih kepada perkembangan jiwa yang seperti ini. Dan yang terakhir adalah perkembangan jiwa insaniah menurut Mula Sadra. Dia sudah mengalami perkembangan jiwa yang paling matang. Dia sudah memiliki tujuan, tapi tujuannya juga berdasarkan kepada nilai-nilai etik, berdasarkan kepada kepentingan-kepentingan yang lebih umum, tidak mengkhianati suatu bentuk moral kemasyarakatan yang paling baik dan lain sebagainya. Kepentingan-kepentingannya tidak egosentris. Dia sudah mengalami bentuk jiwa al-hikmah al-muta'aliyah. Ada contoh lagi yang secara sederhana disampaikan oleh Dr. Khalid Al-Walid dalam bukunya yang saya pinjam dari Kak Fakih nih, yang sudah saya ambil keperawanannya. Jadi bentuk-bentuk perkembangan formal dari al-harakah al-jauhariyah di sini dalam bentuk buah. Kita bisa lihat bagaimana buah itu dari yang pocet sampai yang bucok. Atau pocet kan ya? Buah yang masih muda sampai ke buah yang sudah busuk, bukan hanya matang, busuk. Di situ ada perkembangannya yang menunjukkan bahwa buah yang masih muda itu dapat dilihat dari warnanya yang berwarna hijau. Kalau yang sudah lumayan matang, remaja, agak kuning. Kalau yang udah mau busuk, merah. Sudah jelas kan harus pilih yang mana? Nah, jadi itu contohnya bagaimana al-harakah al-jahiriyah menurut Mula Sadra itu dapat menjelaskan bahwa gerakan-gerakan itu adalah gerakan yang substansial, dan itulah yang dapat menjelaskan bahwa kenapa dunia dan segala isinya yang selain Tuhan itu dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baru, karena mereka akan selalu melakukan maintenance, pembaruan ya. Hanya Tuhan yang nggak ada maintenance-nya. Nggak ada pembaruan dalam diri Tuhan. Makanya al-harakah al-jauhariyah dapat menjawab secara rasional dan sistematis kekodiman Tuhan dan kehudusan selain Tuhan. Karena selain Tuhan masih memiliki berbagai macam kemungkinan. Meskipun kita diwujudkan sebagai manusia, kita masih memiliki potensi-potensi kemalaikatan dan potensi-potensi hewan di dalam diri kita. Dan disitulah letak kebebasan manusia. Apa yang akan kita bangun selain rumah tangga? Ya, seperti itu ya. Dan yang terakhir yang menjadi konsepsi dasar, saya ambil yang 4 aja ya, biar nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi dan kita kembangkan sendiri bagaimana nanti alurnya akan berkembang. Dan yang terakhir itu adalah al-ittihad akil wa ma'kul. Al-ittihad akil wa ma'kul. Jadi prinsip kesatuan antara subjek dan objek intelektual. Agak rumit ini. Dan ini merupakan suatu konsepsi dasar yang dapat menjelaskan konsep wahdatul wujud. Kenapa kok bisa ada konsep wahdatul wujud? Salah satu yang menjadi penyokong pendapat tentang adanya wahdatul wujud itu adalah al-ittihad akil wal ma'kul. Jadi al-ittihad akil wal ma'kul ini merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 3 unsur utama, yaitu adalah akil, orang yang memikirkan, ma'kul atau objek yang dipikirkan, dan akal,
piranti atau alat atau media yang menjadi reseptor penghubung antara dua orang yang memikirkan dan apa yang dipikirkan. Itu sebenarnya berada pada satu garis yang sama. Makanya Mullah Sadra di situ mengatakan bahwa al-ittihad akil wal ma'kul. Ini untuk mendukung konsepsi wahdatul wujud. Makanya yang paling gampang kita akan secara sederhana memahami tentang al-ittihad akil wal ma'kul dalam konteks Tuhan. Kan dari dulu kita bertanya, bagaimana Tuhan dapat mengetahui? Kan Tuhan itu maha mengetahui. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa mengetahui? Sedangkan kita tahu manusia itu rumit. Nggak usah ke manusia secara umum. Dalam bentuk yang paling sederhana, cewek aja itu rumit. Nggak usah seluruh cewek di dunia. Satu aja istri saya di rumah itu aja rumit kan gitu. Iya, itu aku itu dinisbatkan ke Afaki. Bagaimana? Kita akan memberikan pendapat yang macam-macam. Ada yang bilang, ya iyalah. Sekarang kan sudah ada penyimpanan awan. Dengan penyimpanan awan, semua orang bisa tahu apa yang dilakukan orang lain secara historis. Makanya orang-orang kadang waktu browsing dihapus historinya. Takut privasinya tidak dilindungi kan? Itu salah satu jawaban ya. Ada yang bilang bahwa ya karena Tuhan punya CCTV. Bagaimana cara menjelaskan CCTV Tuhan? Bagaimana kita mata kita adalah mata Tuhan, tangan kita adalah tangan Tuhan, pikiran kita adalah pikiran Tuhan. Itu kan konsep wahdatul wujud. Makanya orang yang mengatakan sampai kepada sisi wahdatul wujud, tidak ada sesuatu kecuali Allah. Tidak ada sesuatu kecuali Allah adalah aku. Tidak ada aku kecuali Allah, tidak ada Allah kecuali aku dan lain sebagainya. Itu permainan seperti itu ya. Itu hanya permainan logika saja sebenarnya. Kita nggak usah melebih-lebihkan. Dengan al-hikmah, filsafat, al-hikmah, cintakan kebijaksanaan, kita dapat memahami konsep seperti itu. Kita jangan terlalu terbodoh-bodohi lah dengan permainan retorika yang sedemikian rupa. Kita hanya perlu memahami kuncinya saja. Jadi saya agak curiga sebenarnya siapa? Bukan di Indonesia siapa itu? Seniornya Toriko. Siti Jenar sebenarnya ini penganut Mullah Sadra. Sebenarnya. Karena paling gampang untuk memahami konsep wahdatul wujud itu menggunakan sistemasi pendekatan dari Mullah Sadra di sini. Gampang. Karena ada ini saya baru paham tentang wahdatul wujud. Sebelum-sebelumnya kajian-kajian tentang Al-Hallaj, kajian tentang Siti Jenar, saya agak susah memahami. Bagaimana sampai orang berani-beraninya atas logika apa dia mengatakan bahwa dirinya bisa bersatu dengan Tuhan. Ternyata tasyakikul wujud, al-harakah al-jauhariyah, sampai dia kepada esensi ketuhanan, al-harakah al-jahiriyah, yang menyatukan kepada konsep al-ittihad al-akil wal ma'kul. Jadi kenapa Allah itu bisa maha mengetahui? Karena dalam objek intelektual itu ada kesatuan dari siapa yang memikirkan dengan apa yang dipikirkan. Dalam konteks Tuhan gampang. Allah bisa mengetahui hamba-hambanya karena Allah merupakan wujud asal dari Tuhan itu sendiri. Sama kayak gak mungkin putih gak tahu merah, gak mungkin. Bagaimana putih itu tidak tahu merah? Wong merah itu ada karena putih, sebenarnya seperti itu ya. Gampangnya ya. Bagaimana putih itu tidak tahu biru? Bagaimana putih tidak tahu warna-warna yang lainnya? Kan tidak bisa. Karena putih itu merupakan suatu konsep zat dasar, wujud awal yang digradasikan menjadi berbagai macam. Sama seperti kita. Makanya dalam ayat Al-Quran, ayat apa hadis ya? Lupa saya. Nanti waktu kita mati, yang jadi saksi siapa? Tubuh kita sendiri, benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini mungkin dapat membantu jawaban bagaimana konsepsi al-ittihad al-akul ma'kul. Jadi itu Allah itu nggak langsung bilang yang menjadi saksimu adalah Allah, nggak langsung. Yang menjadi saksimu adalah apa yang berada pada kesadaranmu sendiri, sehingga dengan sukarela akan mengakui apa yang kamu lakukan.
Sebagaimana seorang maling, kalau cuma polisi yang interogasi tanpa ada yang bukti, dia nggak akan ngaku. Tapi saat ada sudah saksi mata, bagaimana dia akan, apalagi saksi matanya sudah bicara. Jadi menurut Mullah Sadra, al-ittihad al-aqil wal ma'qul itu merupakan satu kesatuan subjek dan objek. Mungkin akan lebih mudah saat kita menggunakan pendekatan Ponti dalam fenomenologi ketubuhannya. Jadi Ponti dalam menganalisis dualisme gejala ketubuhan yang dilakukan oleh manusia, kan dia bertanya, saat saya memegang tangan saya sendiri, siapa subjek dan siapa objek? Saat saya memegang tubuh saya sendiri, atau lah istilah yang paling sange, onani, siapa yang subjek, siapa yang objek? Atau bunuh diri, siapa yang subjek, siapa yang objek? Kalau yang aplikasi hijau apa ya? Aplikasi apa, Mas? Sampai yang dibayar berapa mensponsori itu, Mas? Jadi dari pendekatan Ponti kita mendapatkan suatu pertanyaan baru. Saat kita memukul tubuh kita sendiri, siapa yang jadi subjek, siapa yang jadi objek? Jadi pembeda antara subjek dan objek itu merupakan ilusi. Ini yang menjadi basis dasar pemikiran al-ittihad bainal aqil wal ma'qul. Itu adalah pembatasan-pembatasan yang kita ingin bikin sendiri. Dan itu bukan merupakan suatu hal yang sebenarnya menurut Mullah Sadra. Dalam konteks Tuhan, kita gampang memahaminya. Karena memang Tuhan merupakan sumber dari gradasi wujud yang diciptakannya. Nah, pertanyaannya, Mullah Sadra ini secara fundamental mengategorikan bahwa hal ini, al-ittihad bainal aqil wal ma'qul ini juga terjadi di manusia. Ini yang mungkin sedikit akan rumit lagi. Bagaimana? Dalam konteks manusia, kita akan diskusikan ya. Kita akan diskusikan. Masa saya langsung jawab? Dikirain saya bisa. Kita nanti akan diskusikan itu. Nah, itu ya. Jadi itu 4 dasar bagaimana konsepsi tentang al-hikmah al-muta'aliyah yang dibangun oleh Mullah Sadra. Dan konsepsi dasar ini sangat membantu kita untuk menganalisis bagaimana konsepsi wahdatul wujud dapat dirasionalisasikan secara sistematis. Dan bagaimana Mullah Sadra dapat merangkul kedua aliran filsafat yang sebelumnya bertentangan, baik paripatetik dengan rasionalismenya yang akut dan iluminasi dengan intuisinya yang gak kalah akutnya ya, sampai kadang takut. Iya ya, karena kalau nggak ada dalilnya nggak bener. Kalau nggak ada dalilnya nggak bener. Nah, mungkin ini dulu kita akan diskusikan bersama-sama karena memang problematik dari pikiran-pikiran Sadra ini yang sangat seksi untuk kita bahas. Seksi sekali pikiran Sadra ini, seksi sekali. Saya akui. Bahkan mungkin paling seksi di antara filsuf-filsuf Islam yang ada di dalam sejarah Islam. Dan beliau ada bahkan dari saking seksinya Sadra ini diakui oleh guru-gurunya dan mereka merasa terhormat pernah menjadi guru seorang Mullah Sadra. Dan itu disampaikan oleh Mirdamad sama Al-Farabi apa Al-Fahru Razi itu saya lupa. Al-Farabi dia menyampaikan bahwa mereka merasa terhormat bisa menjadi bagian mendidik seorang intelektual Islam yang bernama Sidraddin. Siapa ya? Mullah Sadra. Siapa namanya tadi? Susah banget ya emangnya. Jadi mungkin ini kita akan diskusikan bersama-sama.